Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui di khutbah yang pertama tentang definisi dari su'il khatimah dan tentang sang maut yang pasti akan menjemput kita, dan mengetahui bagaimana tingkatan su'il khatimah, ada yang konsekuensi padanya menyebabkan forever in hell, mati dalam keadaan kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Maka pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang lawazim su'il khatimah bagi tipe yang kedua. Maka bagi mereka, orang-orang yang su'ul khatimah dikarenakan syahwat, mati di atas ranjang dengan pelacur, atau mati dalam keadaan mencekik botol, atau mati dalam keadaan melaksanakan kezaliman, pencurian, perampokan, penipuan kepada kaum muslimin, atau mati di saat membunuh kaum muslimin. Maka di mana di saat dia mati su'ul khatimah dalam bentuk yang kedua, di mana dia mati dalam keadaan seorang muwahhid, tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah atau pernah melaksanakan kesyirikan dan bertaubat dan mati dalam ketauhidannya, namun mati dalam keadaan su'ul khatimah dari jenis yang kedua, maka di sini berbeda dengan jenis yang pertama. Adapun konsekuensi yang pertama, di mana dia dalam keadaan dicabut ruhnya oleh malaikatul maut, dan dia dalam keadaan keraguan kepada Islam, bahkan juhuduha, bahkan dia menafikan Islam, mati dalam keadaan kesyirikan, mati dalam keadaan kekufuran, mati dalam keadaan kemunafikan. Seperti juga seorang paranormal yang mati dalam keadaan klinik, mempraktekkan pelet ataupun teluh dan tenung, yang mana dia bekerja sama dengan syaitan, maka mati dalam keadaan kesyirikan. Maka apa balasannya? Tidak ada ampunan dari Allah, forever in hell, kekal di api neraka. Seperti firman-Nya di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, bahwa sungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan ampunan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan, su'ul khatimah dalam keadaan kesyirikan, dan belum bertaubat atasnya, maka forever in hell, kekal di api neraka. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka barang siapa yang dia itu mati dalam keadaan kesyirikan kepada Allah, su'ul khatimah di tingkat yang pertama, maka telah diharamkan bagi Allah, diharamkan oleh Allah baginya surga. Lalu kalau diharamkan oleh Allah surga, di mana dia akan tinggal? Adakah tempat ketiga selain surga dan neraka? Adakah hotel berbintang 7 di hari akhirah selain surga dan neraka? Never ever. Maka disebutkan haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka kekal di api neraka, tidak ada penolong baginya. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man mata au man laqiyani yusrik billahi syai'a dakhalan nar. Maka barang siapa yang mati atau bertemu kepadaku
dalam keadaan su'ul khatimah dan belum bertaubat padanya, maka forever in hell, kekal di api neraka. Iyadzan billah. Inilah dari konsekuensi, lawazim, kelaziman bagi mereka yang su'ul khatimah di grade 1, di tingkat yang pertama, bahwa mereka akan kekal di api neraka. Karena di saat malaikat maut menjemput, di akhir hayatnya dia dalam keadaan syak, dalam keadaan keraguan kepada agamanya, bahkan lost his religion, bahkan dia terjauh dan hilang dari agamanya yang dia anut, menjadi musyrik, menjadi kafir. Iyadzan billah, forever in hell. Lalu lawazim yang kedua bagi yang su'ul khatimah masuk kepada grade 2, kepada tingkat yang kedua, gambarannya dia seorang muslim yang tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah atau pernah melaksanakan kesyirikan namun bertaubat. Namun orang ini yuhibbul maksiyah, yuhibbud dunya, maka di akhir hayatnya mencintai kemaksiatan dan mati dalam keadaan kemaksiatan yang kami misalkan tadi. Maka bagaimana nasibnya? Nasibnya berbeda dengan grade 1 yang Allah murka kepadanya dan tidak pernah Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan forever in hell. Maka di sini masuk kepada tahta masyiatillah. Maka orang ini akan masuk atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Bagaimana maknanya? Fihi tafsil. Ada penjelasan di sini secara terperinci. Pertama, idza aradallah birahmatihi an yaghfiralah, jika Allah menginginkan padanya dengan rahmatnya untuk diampuni dari dosa-dosanya, meskipun dia berdosa sebanyak-banyaknya dosa, dan di akhirnya dia dicabut bahkan dalam keadaan berdosa besar, namun dia bukan seorang musyrik, tahta masyiatillah, maka atas kehendak Allah, maka tidak boleh kita menghakimi kaum muslimin yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang ini forever in hell, kekal di api neraka. Haram, tidak boleh. Karena tahta masyiatillah, selama dia tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Mana pendalilan tentang tahta masyiatillah? Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man mata walakiyani bi qurabil ardi khataya walam yusriku bi syai'a walam yusrik bi syai'a fa ana ataituhu bi qurabiha magfiratan." Maka barang siapa seorang hamba yang datang kepada Allah, dicabut oleh malaikatul maut dan datang kepada Allah, menemui Allah, disebutkan bi qurabil ardi khataya, yang mana dosa-dosanya itu jika dibentangkan akan memenuhi dunia ini, dan jika diberdirikan horizontal maka akan mencakar langit-langit karena dosa-dosanya yang sangat banyak. Maka apa yang Allah katakan di dalam hadis ini, atau Nabi katakan di dalam hadis ini, walam yusyrik bi syai'a, namun orang ini tidak pernah melaksanakan kesyirikan, la ataituha bi qurabiha magfiratan, maka aku akan mendatangi orang ini dengan penuh ampunan seluas dari bumi yang dia lakukan, dan setinggi ananas sama, setinggi awan-awan yang mana dosa-dosanya telah mencapai awan-awan mencakar langit dari banyaknya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa Allah masih mengampuni orang ini. Dan begitu pun di dalam ayat Al-Quran,
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka di saat Allah mengatakan kepada orang-orang yang mati su'ul khatimah dalam kesyirikan, Allah tidak akan pernah mengampuninya dan forever in hell, maka setelah itu Allah mengatakan wa yaghfiru, dan bisa jadi Allah mengampuni maduna dzalik, selain dari itu. Dzalika ismun isyarah, kembali kemana? Kepada kesyirikan di ayat yang sebelumnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Maka barang siapa yang mati maduna dzalik, tidak melaksanakan kesyirikan, ismun isyarah kembali kepada kesyirikan, maka aku masih akan mengampuninya. Dan begitu pun di dalam hadis, kalau tadi di dalam ayat dan hadis Abi Dzar diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pun di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad, yang mana sanadnya bertumpu kepada Laits ibnu Sa'ad an Amir ibni Yahya an Abi Abdurrahman al-Hubuli an Abdullah ibni Amr ibni al-As, yang mana sanad ini sanad yang sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i muhaddits Al-Yaman. Maka dikatakan yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, akan didatangkan seseorang di depan manusia, dipersaksikan oleh seluruh manusia. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Seorang muwahhid dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan ditambah dosa-dosa yang sangat banyak. Lahu tis'u wa tis'ina sijillat fi kulli sijilin madda basarin. Dia mempunyai 99 gulungan dari catatan dosa-dosanya yang banyak. Dan satu gulungan itu saja, jika dibentangkan, maka akan sejauh mata memandang sampai ke ufuk cakrawala, tertulis padanya dosa-dosanya yang besar. Maka orang ini mempunyai dosa-dosa yang banyak di sisi Allah dan su'ul khatimah. Maka di dalam hadis ini disebutkan, Allah menanyakan kepadanya, hal dolamaka katibai, apakah telah mendolimi kamu malaikat penulis keburukan? Qala la ya Rabb, benar ini dosa-dosaku. Fahal indaka khairun qad, dan Allah menanyakan, apakah kamu punya kebaikan sedikit saja? Orang ini frustasi, orang ini putus asa dari dosa-dosa yang dia lakukan dan dari su'ul khatimah yang dia lakukan. Maka dia berkata, la ya Rabb, mana ada kebaikan yang ada padaku? Aku pendosa besar, mempunyai dosa-dosa yang tertulis di 99 gulungan. Maka Allah mengatakan, la adlimu kal yaum, aku tidak akan pernah mendolimi pada hari pengadilan ini. Maka apa maknanya di sini? Allah masih menghitung pahala dia yang besar, apa? Menjauhi ibadah kepada selain Allah. Menjadi seorang muwahhid, sepanjang hayatnya tidak mensyarikatkan peribadatan kepada Allah. Ini pahala yang besar di sisi Allah, dan bagi orang ini adalah perkara yang biasa. Aku salat hanya kepada Allah, namun syahwatku dan subuhatku penuh di dalam kehidupanku. Maka orang ini tidak menyadari bahwa dia mempunyai ibadah tauhid yang agung di sisi Allah. Fa akhraja Rabbul Izzah min qalbihi bitaqah la ilaha illallah. Maka Allah mengeluarkan dari hatinya la ilaha illallah, tauhid, kartu la ilaha illallah. Maka orang ini pun masih dalam keadaan putus asa, putus harapan. Apa yang dia katakan? Ya Rabb, ma hadhihi bitaqah, ma hadhihi sijillat. Maka wahai Allah, apa faidahnya kartu la ilaha illallah yang zahirnya kecil dan ringan, dengan
99 gulungan dosa-dosaku yang akhirnya besar dan berat di timbangan. Lihat, ini perhitungan manusia dan bagaimana perhitungan Allah dari suatu amalan. Maka di dalam hadis ini disebutkan fayutabil mizan, maka didatangkan mizan timbangan, walahu kifatan, dan mempunyai dua neraca. Neraca kebaikan ditimbang padanya, neraca keburukan ditimbang padanya, maka di neraca disimpan 99 gulungan tercatat keburukannya, dan di neraca kebaikan disimpan bitokoh yang dipikirnya akan ringan. Maka apa disebutkan oleh Nabi? Fatashatis sijillat wasakulatil bitokoh, maka akan menjadi ringan, terangkat 99 gulungan dan menjadi berat dari bitokoh la ilaha illallah. Maka disebutkan di riwayat Imam Ahmad, wa ma athqala ala ismillahi ta'ala, maka tidak ada yang lebih berat dari nama Allah la ilaha illallah, dan kalimat tauhid, suatu amalan yang lebih berat di sisi Allah dari amalan-amalan yang lainnya. Seperti hadis juga yang telah kita lewati di kitab tauhid, di saat Mu'adz bin Jabal ditanya, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah, apa hak Allah atas hambanya? Maknanya kewajiban hamba kepada Allah. Dan apa hak hamba atas Allah? Maknanya kewajiban Allah yang akan Allah berikan kepada hambanya. Maka dijawab oleh Nabi, haqqullah 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah, atau hak Allah atas hamba, kewajiban hamba kepada Allah agar menyembah kepadanya. He is the one and only. Hanya diberikan ibadah straight to Allah, langsung kepada Allah saja, tanpa kepada wali, tanpa kepada nabi, tanpa kepada orang-orang yang soleh, tanpa kepada perantara-perantara yang lainnya. Maka ibadah hanya kepada Allah. Itulah yang diinginkan di dalam hak hamba atas Allah. Lalu apa hak Allah atas hambanya? Atau hak hamba atas Allah? Apa kewajiban Allah setelah itu? An la yu'adzibahu man la yusyriku bihi syai'a. Maka Allah tidak akan pernah mengadab dan mengiqab. Maknanya Allah akan memasukkan kepada surga bagi mereka orang-orang yang mentahqiq at-tauhid. Meskipun dosa, inilah tafsirnya. Meskipun dosa besar, inilah tafsir dari hadis Abi Dzar yang kita sebutkan tadi, dan juga hadis Abdullah bin Amr ibn al-As di sini. Maka ini adalah tafsir yang pertama. Barang siapa yang mati dalam keadaan su'ul khatimah dan tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah, atau pernah dulu berbuat syirik namun bertaubat seperti sebagian dari sahabat, maka Allah akan memasukkannya kepada surga tanpa diiqab, tanpa diadab di api neraka atas rahmatnya. Dan tafsir yang kedua, orang yang mati su'ul khatimah dan dia seorang muwahhid dan mati dalam keadaan dosa-dosa besar karena syahwat, dosa-dosa besar karena syubhat, dia masuk kepada kelompok selain ahli sunnah, seperti hadis dari Abdullah bin Amr bin al-As, sataftariqu ummati ila salatiha wa sab'ina firqah kulluha finnari illa wahidah. Bahwa sungguhnya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk kepada api neraka, satu yang selamat. Maka orang-orang yang terkena syubhat, masuk kepada pemikiran selain ahli sunnah, pemikiran syiah, pemikiran as-sufiyah, pemikiran al-khawarij, pemikiran al-qadariyah, al-jabriyah, al-mu'tazilah, al-maturidiyah, al-asyairah, dan yang lainnya. Wa mata walam yatub min hadhil afkar, mati belum taubat dari pemikiran sesat ini, maka jika Allah tidak ridho, masuk kepada hadis ini, kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk api neraka kecuali satu.
Maka siapa yang satu ma'ana alaihi wa ashabi. Diriwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, apa-apa yang ada padaku dan para sahabatku itulah manhaj ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah al-athariyah, yang mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Meskipun lafaz ini dhaif dari jalan Abdurrahman ibn Ziyad al-Afriqi sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak, namun telah datang dari Abi Umamah, diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya, dan datang dari Anas ibnu Malik, disebutkan bahwa mereka as-sawadul a'dham, mereka jumlah yang besar dari sahabat dan tabi'in dan itba'at tabi'in as-salafus saleh. Dan juga disebutkan hum ahlus sunnah, hum al-jamaah, mereka adalah ahlus sunnah dan al-jamaah yang mengikuti Nabi Muhammad dan para salafus saleh. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan kemaksiatan, dosa besar tanpa kesyirikan, dan orang-orang yang mati dalam syubhat, keadaan selain ahli sunnah namun kebid'ahan, terbagi menjadi dua. Bid'ah mukaffarah, bid'ah yang menyebabkan kesyirikan, wa bid'ah ghairi mukaffarah, dan bid'ah yang tidak menyebabkan kesyirikan. Maka jika dia masuk kepada bid'ah mukaffarah, kasyi'ah ar-rafidah alladhi yaz'amu bi anna aliyah wa kadzalika al-a'immah hayy wa yudabbirul amr fil kaun, qad asyraka billah. Maka kecuali mereka, contohnya orang-orang Syiah ar-rafidah yang meyakini bahwa Ali wal Husain wa Fatimah dan imam-imam mereka yang 12 dari Al-Jawad, dari Al-Askari, dari Al-Mahdi Al-Muntadhar, dari Zainal Abidin dan yang lainnya, haula al-a'immah yudabbirul amr fil kaun, menjaga alam raya ini, menjaga mereka kelompok-kelompok Syiah, memberikan rizki dan seterusnya. Maka itu telah mencapai kepada kekufuran, sehingga mereka bahkan di saat terpeleset jatuh pun bukan berkata ya Allah, tetapi ya Husain, ya Husain, madad madad ya Husain, minta pertolongan kepada Husain. Maka ini masuk kepada bid'ah mukaffarah. Dan begitu pun dari gulatus sufiyah, kelompok orang-orang as-sufiyah yang gulu kepada wali-wali salihin mereka. Wali-wali salihin mereka meninggal, maka mereka ngalap barokah dan meminta kepada guru-guru mereka dan wali-wali mereka, wahai Al-Aidrus, wahai Habib Al-Fulani, wahai Habib Al-Jufri dan sebagainya. Maka mereka dalam keadaan kesyirikan kepada Allah, kufur, maka su'ul khatimah, masuk kepada grade 1, forever in hell jika tidak bertobat. Namun jika dalam keadaan kemaksiatan dan dalam keadaan asyubuhat, yang mana syubuhatnya tidak mencapai kepada kekufuran, masuk kepada kelompok selain kelompok ahlu sunnah, dan mencapai kepada kemaksiatan karena tidak mengikuti al-jamaah ahli sunnah manhajnya, maka jika Allah tidak menginginkan, masuk kepada hadis tadi, kulluha finnar, semuanya di api neraka. Maka bagaimana dengan perkara seperti ini? Perkara yang kedua di sini, Allah tidak menginginkan kepada dia untuk masuk kepada surga terlebih dahulu, kecuali masuk dulu kepada api neraka, meskipun tidak kekal di dalamnya. Maka Allah dengan hikmahnya akan memasukkan kepada neraka terlebih dahulu, dan kelak dikeluarkan dengan syafaat dari Nabi kita Muhammad, atau syafaat dari kaum muslimin, atau syafaat dari orang as-saleh, atau syafaat dari malaikat, atau bahkan syafaat dari Allah, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, faqad syafa'a al-anbiya wal malaikah was salihun fabaqiya syafa'ati rabbil izzah fa daraballahu an-nar faqabadallahu an-nar fayakhruju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman.
Maknanya disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengatakan telah memberikan syafaat para nabi dan para malaikat dan orang-orang yang soleh, maka tinggal syafaatku. Maka Allah mengguncang api neraka. Keluarlah orang-orang yang muslimin dari penduduk api neraka karena dosa-dosanya su'ul khatimah, keluar dari api neraka. Ini dalil yang pertama, muttafaqun alaih, dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Dan dalil yang kedua juga di dalam hadis yang bersifat umum diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba ay dakhalan nar. Disebutkan di dalam hadis, kullu ummati, asal dari seluruh umatku yang notabene kaum muslimin, salat menghadap kiblat, salatnya hanya untuk Allah, tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Apa asal dari mereka? Kullu ummati yadkhulunal jannah, asal mereka masuk kepada surga. Illa exception, illa pengecualian, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Lalu siapa mereka yang enggan? Dikatakan oleh Nabi, mereka yang enggan, faman asani dakhalan nar. Barang siapa yang enggan, maknanya tidak mau taat kepada perintahku dan bermaksiat kepadaku, kata Allah dan kata Rasulnya. Faman asani, kata Rasulullah, bermaksiat atas perintahku, melaksanakan dosa-dosa besar dan mati padanya, masuk api neraka. Ini jelas pendalilan asal dari kaum muslimin ahlu tauhid fil jannah. Walakin hunaka man yadkhulu ilan nar bisabab al-ma'asi, dan Allah tidak mengampuni dosanya terlebih dahulu. Seperti di tafsir yang pertama, di hadis Al-Bitaqah, di hadis Abi Dzar, dan di ayat wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka di sini gambarannya Allah dengan hikmahnya harus memasukkan orang-orang ini kepada api neraka. Maka dimasukkanlah kepada api neraka. Maka inilah dari gambaran bagaimana tafsir yang kedua. Dan yang terakhir, hadis yang lebih detail dan eksplisit, lebih description. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari berkesendirian dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, di mana Nabi di dalam peperangan kana fi ghazwatin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hada. Maka disebutkan di dalam hadis kata Sahal ibn Sa'ad, kana rajulun minal muslimin min a'zamil muslimin minas sahabah min ajallis sahabah. Limada? Li'anna kana yujahid ma'an nabi. Maka dia berjihad bersama Nabi. Di siang hari dia bagaikan singa di padang pasir yang menghujam dan meloncat dan menerkam dengan pedangnya kepada leher-leher kaum musyrikin bersama Nabi. Dan di malam-malamnya dalam keadaan menangis, berdoa kepada Allah dengan salat malam. Namun dikatakan oleh Nabi, man arada an yamdura ila ahlin nar wa huwa hayy falyandur ila hada. Barang siapa yang ingin melihat manusia yang dicalonkan oleh Allah penduduk api neraka, lihat orang ini nanti masuk api neraka. Ini dia pendalilan bagaimana orang ini direken oleh Allah, direkomendasikan menjadi penduduk api neraka, dan dia orang yang wahid, seorang sahabi, bertempur bersama Nabi, namun su'ul khatimah. Maka di sini contoh bagaimana orang ini dalam keadaan Allah tidak meridhoinya. Lalu disebutkan di hadis, fayatba'uhu rajul famazala ala khairin hatta lama juriha fastajalal maut bidubabati sayfihi. Maka orang ini dalam keadaan terus menerus kebaikan, menerjang, meradang
di siang hari bagaikan singa padang pasir, dan di malam hari sujud takut kepada Allah. Maka terus menerus dalam keadaan kebaikan, kata sahabi yang memeriksa orang ini, kecuali hatta yufidu al-ghayah, sampai di saat dia terluka parah dan tidak bisa kembali kepada base camp, maka tercabik-cabik dengan luka dan tersayat-sayat urat otot daging dan mungkin ada tulang yang patah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu ajalnya. Maka di sini dia tidak sabar. Lam yasbir bil masaib. Famada yastajilul maut bidubabati sayfihi. Maka dia suicidal. Dia bunuh diri dengan menancapkan pedangnya ke tanah padang pasir. Kemudian dia lompat dari arah jantung dadanya sampai merobek kepada belikat dari punggungnya, maka langsung mati dalam keadaan suicidal, bunuh diri, su'ul khotimah. Maka akhirnya orang ini disampaikan keadaannya kepada Nabi. Ya Rasulullah, kada wa kada sadaqta. Telah benar engkau ya Rasulullah, orang ini demikian dan demikian. Apa ucapan Nabi? Innamal a'malu bi khawatimiha. Innamal a'malu bi khawatimiha. Bahwa sungguhnya the last destination, bahwa sungguhnya last voyage, bahwa sungguhnya akhir pelayaran seseorang yang muwahhid itu tergantung kepada last destination, kemana muara akhirnya. Jika dia berbuat keburukan su'ul khatimah, maka itulah muaranya. Meskipun ya Rasulullah dalam keadaan tauhid, na'am, asalnya seperti itu. Karena Allah tidak ridho. Innamal a'malu bi khawatimiha, maka disifati orang yang muwahhid, berperang bersama Nabi. Namun su'ul khatimah, apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin melihat penduduk api neraka, meskipun tidak kekal orang ini, namun penduduk api neraka, agar melihat orang ini yang su'ul khotimah dengan bunuh diri, maka inilah tafsir perincian yang kami berikan. Kesimpulannya tentang lawazim, konsekuensi su'ul khotimah tadi kami sebutkan. Jika su'ul khotimah grade 1, yang mana dia musyrik, kafir, munafik, maka Allah tidak akan pernah mengampuninya. Kemudian tafsir perincian berikutnya, jika dia masuk kepada grade 2, kelompok yang kedua, seorang muslim namun mati su'ul khatimah dalam keadaan dosa besar, maka dua rincian. Jika Allah mengampuninya dengan penuh rahmat, Allah ampuni dan langsung masuk surga. Dan jika Allah tidak menginginkan, kecuali harus diadab sebagai hikmah bagi yang lain, agar jangan bermudah-mudahan aku orang tauhid gampang, meskipun mati dalam keadaan su'ul khotimah pun akan diampuni, seperti hadis-hadis tadi, hadis Bitaqah dan hadis Abi Dzar, dan juga hadis Ibnu Umar, yang mana di hadis ini disebutkan, innallaha yaumal qiyamah ya'ti birajulin faqarabahu fakanafahu fayudni ilaih. Maka suatu hari, di hari kiamat, Allah akan mendatangkan seseorang pendosa, didekatkan kepadanya dan ditutupkan sitar dari makhluk, dan didekatkan dengan berbisik kepadanya, hal hadhihi min dunubi i'tarafta, na'am ya Rabb, hadhihi min dunubi. Benar wahai Allah, ini adalah dosa-dosaku. Allah tutupkan dari manusia. Maka orang ini putus asa. Fayara nafsahu min ahlin nar. Maka dia menyangka bahwa dirinya akan masuk api neraka. Maka apa kata Allah? Laqad kuntu fi dunya
Satartuha minan nas. Maka aku dulu di dunia, atas dosa-dosa yang kamu akui ini, aku tutupi manusia dari dosa-dosa kamu, sehingga kamu didatangi oleh kaum muslimin. Kamu bisa duduk dengan kaum muslimin, bahkan kamu berdakwah, dan ada orang yang mau menuntut ilmu denganmu, karena aku dulu menutupi dosa-dosamu. Wal'an aghfiruha jami'an. Dan sekarang aku mengampuni dosa-dosa kamu. Maka disebutkan oleh para ulama, orang ini terbebas dari dosa-dosanya karena tauhid. Orang ini muwahhid, walahu dunub wa dunubuhu fid dunya Allah yasturu 'alaiha. Allah jauhkan dari manusia sehingga manusia duduk dengannya. Tapi kalau Allah bongkar keburukannya, tidak ada yang mau duduk dengannya. Semua orang menjauhinya. Dan kemudian setelah ditutupi dosa-dosanya di dunia, maka Allah mengampuninya, dan akhirnya orang ini diampuni oleh Allah. Maka ya ibadallah, introspeksilah kepada diri-diri kita sendiri. Maka berbuatlah baik dan jauhilah keburukan semampu kalian, karena destination yang terakhir, the last voyage, the last destination, muara yang ada pada kita adalah tergantung dari amal-amal akhir kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. As'alullah al-karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia wa an yahfadha biladal Yaman wal Filistin wa sairi biladil muslimin. Allahumma hafadhum min kulli su'in wa makruh. Maka wahai Allah, jagalah negara NKRI tercinta dan negara Palestina dan negara Yaman dan seluruh negara kaum muslimin. Jauhkanlah mereka dari fitnah yang besar dan yang kecil ya Allah. Dan yang kedua, kami doakan ya Rabb, Allahumma hafadh wulata umurina warsudhum ila tariqil haqq. Maka wahai Allah, kami doakan pemimpin-pemimpin kami, Pak Jokowi dan staf kementeriannya, dan juga dari anggota MPR, DPR yang pusat dan cabang. Engkau jaga mereka ya Allah. Engkau bimbing mereka kepada hidayah, dan Engkau jadikan mereka selalu dalam keadaan hidayahmu dan petunjukmu, sehingga di saat mereka membuat constitution, membuat undang-undang, akan menyepakati Al-Quran dan Sunnah, sehingga kami rakyat yang wajib taat kepada mereka. Sesuai Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin kalian. Kami taat kepada pemimpin-pemimpin yang Engkau berikan petunjuk tadi ya Rabb. Dan doa yang ketiga, Engkau mengetahui ya Rabb bahwa Ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Mukbil Al-Wadi didirikan dari semenjak berdiri 2 tahun yang lalu adalah dari free of charge, gratisan. Maka wahai Allah, Engkau telah berjanji di dalam firman-Nya, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu dakwahmu dan membantu agamamu, maka engkau telah berjanji kepada kami agar menolong kami dan menjayakan pondasi dari dunia kami menjadi kaya raya jaya raya. Maka kami yakini engkau akan memudahkan biaya listrik, biaya beras, biaya kehidupan bagi santri dan para pengajar. Maka itu adalah perkara yang sangat mudah bagimu ya Rabb. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Karena engkau maha pemberi rizki yang sangat kuat pemberiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.